Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Wardana, NBI 14621000238, akan mempresentasikan tentang teori Kimball dan teori Inman. Data operasional dan data warehouse. Menurut pendekatan Kimball menekankan penggunaan data operasional dan untuk mendukung pengambilan keputusan. Data dari sistem operasional diubah dan dimuat ke dalam data mart yang dirancang khusus untuk analisis dan query. Tujuan adalah untuk memberikan solusi analitik yang cepat dan sesuai dengan kebutuhan departemen atau subjek tertentu. Sedangkan untuk pendekatan Inman menyimpan data operasional terlebih dahulu dalam data warehouse terpusat sebelum digunakan untuk analisis. Data dari sistem operasional di ETL, extract, transform, load ke dalam data warehouse yang kemudian dapat digunakan untuk pembuatan data mart atau langsung untuk analisis. Tujuannya adalah untuk menyediakan sumber data terpusat yang terintegrasi dan konsisten. Untuk pendekatan perancangan data warehouse, menurut pendapat pendekatan Kimball menggunakan pendekatan bottom up, dimulai dengan membuat data mart untuk kebutuhan spesifik departemen atau subjek tertentu. Teknik dimensional modeling digunakan untuk merancang data mart yang strategis dengan baik. Sedangkan pendekatan Inman menggunakan pendekatan top down, dimulai dengan membangun data warehouse terpusat menggunakan teknik enterprise data modeling yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Data mart kemudian dibuat sebagai subset dari data warehouse terpusat. Tahapan perancangan. Menurut tahapan Kimball, identifikasi kebutuhan bisnis dan sumber data. 2. Desain data mart dengan model dimensional. 3. ETL untuk memuat data ke data mart. Yang 4 yaitu implementasi dan pengujian data mart. 5. Penggunaan data mart untuk analisis bisnis. Sedangkan untuk tahapan Inman, yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan bisnis dan sumber data, desain arsitektur data warehouse enterprise. 3 yaitu ETL untuk memuat data ke data warehouse. Keempat yaitu desain data mart sebagai subset dari data warehouse. 5. Implementasi dan pengujian data warehouse dan data mart. 6 yaitu penggunaan data warehouse dan data mart untuk analisis bisnis. Perbedaan yang paling utama yaitu menurut teori Kimball yaitu bottom up, mulai dari data mart, dan menurut Inman itu top down, mulai dari data warehouse yang terpusat. Sedangkan untuk modeling dari teori Kimball yaitu dimensional modeling, dan untuk teori Inman yaitu entity relation modeling atau ERM, lebih terstruktur. Yang ketiga yaitu fokus awal dari teori Kimball yaitu data mart yang spesifik. Sedangkan untuk teori Inman yaitu data warehouse enterprise yang terpusat. Untuk kelebihan dan kekurangan, menurut kelebihan dari teori Kimball, implementasi lebih cepat, fleksibel terhadap perubahan kebutuhan, investasi awal lebih kecil. Sedangkan untuk kelebihan dari teori Inman yaitu integrasi data lebih baik, skala besar lebih mudah dikelola, konsistensi data terjaga. Untuk kekurangan dari teori Kimball yaitu integrasi antar data mart kurang baik, sulit dikelola di skala besar, dan kekurangan dari teori Inman yaitu waktu implementasi lebih lama, investasi awal lebih besar, kurang fleksibel terhadap perubahan. Untuk memilih pendekatan yang tepat yaitu sesuai dengan kebutuhan bisnis, sumber daya, fleksibilitas, dan skalabilitas.
Untuk kebutuhan bisnis, pilihlah pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan prioritas bisnis organisasi Anda. Sedangkan untuk sumber daya, pertimbangkan sumber daya yang tersedia, termasuk anggaran, tenaga kerja, dan kemampuan tim IT. Yang ketiga yaitu fleksibilitas. Jika Anda membutuhkan solusi yang lebih cepat dan fleksibel, pendekatan gimbal mungkin lebih sesuai. Yang keempat yaitu skalabilitas. Jika Anda membutuhkan solusi yang lebih terintegrasi dan dapat ditingkatkan di masa depan, pendekatan inbound mungkin lebih tepat. Dari pendekatan terbaik untuk organisasi Anda, kemungkinan yang pertama yaitu evaluasi kebutuhan, di mana mulailah dengan memahami kebutuhan bisnis, prioritas, dan sumber daya yang tersedia. Kedua yaitu pertimbangkan karakteristik. Pelajari dengan seksama karakteristik dan perbedaan dari masing-masing pendekatan. Yang ketiga yaitu pilih pendekatan terbaik. Tentukan pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi Anda. Sekian dari penjelasan untuk teori gimbal dan teori inbound dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.